Ya, shalom sahabat-sahabatku. Renungan kita hari ini berjudul Mengatasi Kekhawatiran. Sahabat-sahabatku, jika kita berbicara mengenai kekhawatiran, maka khawatir itu adalah akibat. Lalu apa yang menjadi sebab atau penyebabnya? Tidak lain tidak bukan adalah ada suatu masa di mana itu adalah situasi atau kondisi yang sulit atau sukar. Nah, inilah yang menjadi penyebab daripada kekhawatiran itu timbul. Masa-masa sukar, jika kita berbicara tentang masa-masa sukar di dalam konteks orang percaya, maka itu adalah ujian bagi kita. Masa pemurnian iman, masa penentuan apakah kita ini terus melangkah maju atau mengalami kemunduran secara rohani. Namun seperti apapun kekhawatiran yang muncul, firman Tuhan di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kekhawatiran adalah salah satu perasaan yang seringkali melanda hidup kita. Namun dalam iman Kristen, sekali lagi saya katakan, kita diajarkan untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Coba perhatikan Filipi 4 ayat 6-7. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keperluan kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk berdoa, mempresentasikan kekhawatiran kita kepada Allah dan juga bersyukur. Nah, dengan melakukannya kita dapat merasakan damai sejahtera yang melebihi pemahaman kita. Sekarang saya coba beri contoh ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menghadapi masalah keuangan, alih-alih panik dan khawatir, orang Kristen dapat berdoa, mempercayakan permasalahan keuangan mereka kepada Tuhan dan bersyukur atas apa yang mereka miliki. Nah, ini akan membantu menghilangkan kekhawatiran dan memberikan kedamaian di dalam hati. Kemudian jika kita menengok ya atau melihat dari kasus-kasus yang ada atau kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, kita bisa merenungkan kembali kisah Daniel di dalam gua singa, itu di Daniel 6 ayat 16-23. Meskipun situasinya penuh dengan ancaman dan kekhawatiran, tetapi Daniel tetap setia kepada Allah. Dia tetap berdoa dan tidak khawatir. Akhirnya apa? Allah menyelamatkannya dengan mengirim malaikat untuk melindunginya dari singa-singa lapar. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan persoalan, malah menambah beban hidup kita, menguras energi, menguras pikiran, serta membuang waktu kita secara percuma. Kemudian yang kedua, kekhawatiran itu adalah hal yang alami. Tetapi dalam iman Kristen, kita dipanggil untuk tidak khawatir. Dalam doa, kita dapat mempercayakan segala hal kepada Allah. Dan dalam kesyukuran, kita dapat merasakan damai sejahtera yang melampaui akal. Nah, dari contoh-contoh seperti kisah Daniel, kita melihat bagaimana Allah bisa menyelamatkan kita dari segala ancaman. Nah, sekarang tugas kita apa? Tugas kita adalah untuk mempraktekkan kepercayaan dan kesyukuran dalam setiap situasi. Saat kekhawatiran datang, berdoa, serahkan segala sesuatu kepada Allah, dan bersyukurlah atas kasih-Nya. Ini adalah jalan menuju damai sejahtera yang melebihi pemahaman manusia. Nah, untuk itu, jika kita menjumpai masa-masa sukar, pergumulan hidup dan mulai khawatir, segeralah datang pada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.